Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again guys di channel Neng Henry Suparman. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang discussion text. Oke, have you ever known about discussion text? Have you ever learned it at school? Oke, kalau kamu sudah mempelajarinya, kita berarti tinggal pengayaan saja ya, alias pengulangan materi. Semoga kamu masih mengingat apa yang disampaikan oleh gurumu di sekolah. Tetapi kalau ternyata kamu belum mendapatkan materi ini, tidak ada ruginya kalau kamu menyimak materi ini sampai akhir, oke? Baik, mari kita lanjutkan. Oke, di dalam slide ini ya, di dalam video ini ada 6 bagian yang akan dibahas, yaitu definition of the discussion text, generic structures, the purpose of definition text, language features, and also the example. Dan yang paling penting lagi adalah ada question and answer. Ini untuk latihan kamu di rumah ya. Oke, definition. What is discussion text actually? Okay, discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. It presents pro and contra opinion on certain issue. Oke, sampai sini paham ya definisi dari discussion text? Ya, discussion text itu artinya teks yang mengetengahkan sebuah problema dan didiskusikan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ada bagian yang pro dan juga ada yang bagian kontra. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai generic structures-nya. Di dalam discussion text ada 4 generic structure atau ada 4 bagian yang perlu kamu ketahui ya. Ini bagiannya. Pertama adalah issue. Contains of statement and preview about something. Di bagian issue ini teksnya ya berisi tentang preview. Tentang apa sih yang mau dibahas itu. Lalu paragraf berikutnya berisi supporting point. After stating the issue in the first paragraph, it is necessary to present the argument to support that one point is agreeing. Nah, di paragraf berikutnya dari paragraf 1 kan sudah nih isu. Paragraf kedua baru berisi tentang hal-hal yang penting yang mendukung bahwa poin itu disetujui. Oops, sorry. Lalu paragraf ketiga berisi contrastive point. Beside the supporting argument, discussion text needs the arguments which disagree to stated issue. Ingat ya, karena tadi definisinya bahwa discussion text ini mengetengahkan problema di dalam teks dalam sudut pandang yang berbeda. Kita punya dua sudut pandang, yang satu positif, yang satu negatif ya. Maka di dalam generic structure, paragraf kedua otomatis paragraf yang setuju, paragraf yang ketiganya kontrastif atau tidak setuju atau berlawanan. Nah, diakhiri di paragraf terakhir adalah recommendation atau conclusion. Nah, ini digunakan to tell how to solve issue by connecting the arguments for and against. Nah, ini tergantung dari si penulis sebetulnya ya, dia mau merekomendasikan mana. Apakah dia mau merekomendasikan pendapatnya itu ke bagian supporting point ataukah ke bagian contrastive point. Oke, nanti kita bahas di bagian contoh ya. Oke, sekarang tujuan. Tujuan dari discussion text yaitu to present two points of view. Untuk mempresentasikan itu tadi, dua sudut pandang. Dua pandangan, dua hal mengenai satu isu atau problem yang diangkat di dalam bagian paragraf pertama. Yang kedua, to present different opinions. Ya, untuk mengetengahkan pendapat yang berbeda on particular issue or topic arguments for and against, positive and negative or good and bad. Ya, ini jelas banget ya. Jadi paragraf kedua dan ketiganya itu adalah dua paragraf di mana paragraf yang satu membahas positif, paragraf berikutnya negatif. Yang satu membahas tentang hal-hal yang baik, ya paragraf berikutnya berarti hal-hal yang kurang baik atau buruk. Oke, bahasan selanjutnya. Oke, ke bagian language features atau ciri-ciri kebahasaan atau unsur bahasa yang harus ada di dalam discussion text. Ini minimal ada 7
unsur kebahasaan yang terdapat di dalam discussion text. Yang pertama adalah introducing category or generic participant. Yang kedua, kita bisa menggunakan relating verb atau to be is MR, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menggunakan thinking verb, ya, seperti feel, hope, and believe. Yang keempatnya using contrastive. Kita menggunakan contrastive conjunction atau kata sambung yang bermakna berlawanan seperti however, on the other hand, but, in other side, although, and etc. Lalu kita bisa menggunakan modal auxiliary seperti must, should, could, or may. Kita pun bisa menggunakan adverbial of manner atau kata keterangan yang menyatakan cara seperti deliberately, hopefully, and so on. Dan kita harus ingat di dalam discussion text ini kita menggunakan tensesnya dalam bentuk simple present tense. Oke? Sampai sini paham ya? Next, kita akan langsung ke bagian example. Perhatikan baik-baik, yang akan dibahas di sini adalah tentang distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas adalah mengenai the advantages, keuntungan, and also disadvantages atau kerugian dari pembelajaran jarak jauh. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 paragraf ya. Paragraf pertama kita mulai dengan pendahuluan. A few years ago, distance learning was seen as an inferior way. But, lihat di sini ada berarti ada contrary. But nowadays, even for most and established traditional college and universities are providing distance learning courses, and it is generally considered a way to improve one's life. Bagian pertama ini berisi tentang introduction mengenai distance learning. Maka itu di sini disebut dengan issue. Oke, sekarang perhatikan bagian paragraf berikutnya. Perhatikan kata yang dicetak tebal berwarna merah seperti however, furthermore, additionally. Nah, di bagian paragraf kedua ini, ya, di sini sudah diketengahkan mengenai pendapat. Pendapat yang seperti apa? Dia sudah mulai mengargue bagian pendahuluan di bagian paragraf pertama issue dengan mengatakan however, akan tetapi, people still argue whether distance learning give more advantage or disadvantage. Ya, di sini sudah mulai ada argumen apakah distance learning itu memberikan keuntungan atau tidak. Nah, di sini di paragraf ini dibahaslah mengenai semuanya tentang keuntungan. Lihat di sini ada conjunction yang digunakan dan juga ini ada adverbial of manner. Paragraf ini disebut dengan supporting point or arguments for. Artinya poin-poin yang mendukung tentang distance learning. Oke. Next, ada 2 paragraf lagi ya. Kita lihat paragraf yang pertama di mana ada cetak tebal warna merah despite and also another disadvantage. Paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga ini ditutup dengan, perhatikan baik-baik yang di garis bawah ini. Distance learners may feel isolated or miss that social physical interaction that comes with attending a traditional classroom. Ini bermakna bahwa, kalau yang kedua tadi supporting, kalau yang ini berarti dia contransip point or arguments again. Nah, paragraf ini ditutup dengan regarding the individual learning style, bla bla bla, lalu diikuti kata so. Ini adalah conclusion. So, jadi, maka, before deciding a choice of attending distance learning or not, each student needs to do a fair analysis regarding the kind of person he or she is. Oke, ini adalah paragraf terakhir yang disebut dengan conclusion or recommendation. Sampai sini jelas ya? Yuk kita lanjutkan ke bagian latihan question and answer. Kita ambil contohnya birth control ya, atau KB, keluarga berencana ya. Ini adalah perencanaan tentang kelahiran. Silahkan dibaca sendiri ya teksnya ya. Oke, paragrafnya ada 4. Kalau kita pakai generic structure yang di depan tadi, maka secara gamblang kamu bisa menentukan mana yang bagian issue, mana yang bagian supporting argument, mana yang bagian kontra, dan juga mana yang bagian conclusion atau recommendation. Oke?
Kamu tinggal catat bagian-bagiannya, paragraf keberapakah itu, ya. Lalu, nah, di sini ada pertanyaan berkaitan dengan teks tadi. What does the text discuss about? Nah, teks itu berdiskusi tentang apa sih? Oh, ternyata the two different opinion on birth control. Tentang ini, ya kan? Tentang perbedaan opini mengenai keluarga berencana. Oke. Lalu the issue of the text is, isu dari teks itu apa? Tentang apa? Apakah tentang program populasi dari pemerintah? Ataukah program perencanaan keluarga atau pembatasan keluarga atau tentang pengawasan seks dan pengawasan kelahiran? Oke, kita lihat tadi, lihat judulnya ya. Kalau mau menjawab pertanyaan dengan menggunakan per kalimat the issue of the text is, maka kita berarti mengacu ke judul. Judulnya tadi apa? Masih ingat? Judulnya adalah birth control. Maka jawabannya birth control. Ketiga, which of the following reason don't support birth control? Oke, dari bagian alasan di bawah ini, manakah yang tidak mendukung birth control? Oke, pembatasan atau pembatasan kelahiran. Ya, to avoid high family budget. Menghindari budget anggaran keluarga yang besar. Ya, secara logika, semakin sedikit orang, maka semakin kecil, semakin rendah biaya hidup yang dibutuhkan. Semakin banyak orang yang ada di dalam satu rumah, maka semakin banyak mulut yang harus disuapi, ya kan? Nah, seperti itu. Itu logika berpikirnya begitu aja. Oke, nomor 4. Some women should prevent pregnancy because of perempuan harus mencegah kehamilan karena titik-titik alasan. Alasan apakah? Oke, alasan yang pertama, apakah alasan yang tidak dapat diterima? Ya, bisa jadi. Kalau itu tidak dalam konteks teks sebelumnya tadi. Atau alasan immoral, alasan artificial, alasan yang buat-buat. Limited reason, alasan yang dibatasi. Ataukah hard reason. Nah, semua sebenarnya pilihan A sampai E ini bisa benar ya apabila tidak mengacu kepada teks yang ada di slide sebelum pertanyaan nomor 4 ini. Karena ini pertanyaan mengacu ke teks tadi, maka jawabannya haruslah hard reason. Ya. Kenapa? Karena keluarga berencana itu cukup dengan 2 anak. 2 kali melahirkan berarti lebih dari 2 kali, maka kondisi fisik perempuan tersebut atau ibu ya akan semakin lemah. Apabila perempuan atau ibu lemah, kondisi kesehatannya kurang baik, maka dikhawatirkan dia pun akan kesulitan mengurus anak-anaknya. Seperti itu. Oke, number 5. The religious group feels objected to the birth control because of kebanyakan kelompok-kelompok yang beraliran agama atau yang berdasarkan agama tertentu keberatan dengan program keluarga berencana ini karena mereka kenapa? Karena mereka believe it is an immoral practice. Karena mereka percaya bahwa pembatasan kelahiran itu adalah praktek yang tidak bermoral. Bukankah manusia itu ciptaan Tuhan? Bukankah segala sesuatunya tergantung kepada Tuhan? Mengapa kita harus takut kekurangan rizki dan sebagainya? Nah, itu adalah dasar-dasar pikiran atau pemikiran yang dimiliki oleh grup religious group. Oke, next. Other couples space their children so they can give each child as much attention as possible. Ya, kita perhatikan kata underline word they. They di sini mengacu kemana sih? They di sini otomatis. They ini kan kata kerjanya kata bendanya dia jamak. Kita lihat aja ke bagian sini. Other couples. Oke kan? Maka kita lihat di sini. Ada nggak? Kalau ada, berarti itulah jawabannya. Gampang kan? Kalau kita nggak mau lari-lari ke teks tadi di paragraf kedua. Sekarang young couples often postpone having children. Underline word means postpone. Postpone artinya apa sih? Postpone itu artinya menunda, berarti suspend. Gitu ya. According to the religious group, nah menurut kelompok agama, traditional methods of birth control can be accepted.
Metode tradisional dari pembatasan kelahiran bisa diterima. Nah, kalian bisa mencarinya informasi ini di teks tadi ya. Nah, from the text, dari teks tadi we can conclude that kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Some women must not pregnant because of health reason. Ini adalah alasan yang paling tepat ya. Lalu, what is the communicative purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks itu? Present two different views on birth control. Jangan lupa, karena ini adalah discussion text, maka tujuan dari teks ini adalah mempresentasikan two different views on birth control. Oke? Oke, sampai sini paham ya? Oke. Satu hal yang kalian harus ingat adalah discussion is an exchange of knowledge. Diskusi itu adalah sebuah pertukaran pengetahuan. An argument, an exchange of ignorance. Sangat berbeda sekali dengan perdebatan ya. Ini menurut Robert Quillen. Ya, agar kalian paham apa sih bedanya discussion dengan debate atau debat ya. Kita akan bahas selintas. Kalau di dalam discussion, we hear all sides. Kita mendengar dari semua sisi. Depan belakang orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka memberikan opini apapun, kita dengar semua. Untuk apa? To help every participant learn and grow as a result. Untuk memberikan setiap orang kesempatan. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ya. Kita tidak mencari yang benar dan salah, tapi kita mencari, oh ya, seperti ini loh masalahnya. Masalahnya dilihat secara luas, secara gamblang. Sementara kalau debate, itu adalah to lead your side to win. Mengarahkan bahwa sisi kamu harus menang loh. Supaya kamu menang harus gimana? Kamu harus membujuk, persuade, membujuk the other side or the judges that your points are more valid. Apapun caranya, bagaimanapun tekniknya, maka argumen kamu adalah argumen yang harus diterima oleh pihak lain di dalam kelompok tersebut. Itulah yang disebut dengan debat. Sangat berbeda ya. Oke, untuk memudahkan kalian semua menarik materi ini dalam-dalam ya, sehingga kalian tidak perlu pusing-pusing lagi mencari materi keluar tentang discussion text. Perhatikan baik-baik conclusion-nya. Ini dia. Discussion text memiliki tujuan yaitu to give information or opinion about something. Memberikan informasi dan opini mengenai sesuatu. Lalu dia berisi structure-nya, generic structure-nya adalah issue. Pertama issue, lalu arguments, ada pro dan kontra, baru ditutup dengan conclusion. Oke. Tenses yang digunakan masih ingat? Ya, simple present tense. Oke, sampai sini. Semoga kalian semua dapat lebih memahami mengenai discussion text. Dan sudah siap untuk mengikuti ulangan harian. Oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa to subscribe and like it. Thank you. Bye-bye.